Pasar saham dapat terasa seperti lautan luas dan membingungkan, terutama untuk para pemula. Ada dua pendekatan yang berbeda ketika kita ingin menjelajahi lautan ini: trading dan investasi. Keduanya melibatkan kegiatan jual beli saham. Namun, tujuan, strategi, dan pola pikir keduanya sangat berbeda. Investasi itu seperti menanam pohon. Kita dengan hati-hati memilih bibit, yaitu perusahaan yang kita percayai, merawatnya, dan dengan sabar menunggu hingga tumbuh besar. Kita melakukannya untuk jangka panjang, bertujuan untuk menuai hasilnya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Trading di sisi lain, lebih seperti memancing. Para trader secara aktif mencari peluang dalam fluktuasi pasar jangka pendek. Mereka membeli dan menjual saham lebih sering, bertujuan untuk mendapat untung dari perubahan harga. Ini lebih cepat dan membutuhkan kejelian untuk melihat peluang dan kemauan untuk menghadapi naik turunnya pasar. Tidak ada pendekatan yang lebih baik. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kepribadian kita. Memahami perbedaan trading dan investasi sangat penting untuk menemukan yang tepat bagi kita. Jangka waktu adalah perbedaan utama antara trading dan investasi. Investor memiliki perspektif jangka panjang, seringkali menahan investasinya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Mereka melewati fluktuasi pasar, berfokus pada potensi pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan yang mereka pilih. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar dengan mantap melintasi lautan, tidak terpengaruh oleh ombak kecil. Itulah investor, fokus pada tujuan yang jauh. Trader, sebaliknya, beroperasi pada jangka waktu yang jauh lebih pendek, dari menit hingga bulan. Mereka seperti speedboat yang lincah, melesat melintasi permukaan air, memanfaatkan pergerakan cepat dan ombak. Mereka bertujuan untuk membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi, dan mengulanginya, mendapatkan keuntungan dari ketidakefisienan pasar jangka pendek. Perbedaan jangka waktu ini sangat memengaruhi pengambilan keputusan. Investor fokus pada fundamental perusahaan, pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan prospek jangka panjang. Trader, di sisi lain, mengamati tren pasar, indikator teknis, dan berita yang mungkin memicu perubahan harga jangka pendek. Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pasar saham, tetapi bagaimana trader dan investor memandang dan mengelolanya sangat berbeda. Investor umumnya menerima tingkat risiko sedang. Mereka memahami bahwa fluktuasi pasar tidak dapat dihindari. Namun, mereka lebih peduli dengan pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi kerugian melalui diversifikasi dan pemilihan saham yang cermat. Trader, sebaliknya, seringkali menerima selera risiko yang lebih tinggi. Mereka secara aktif mencari volatilitas, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek. Pendekatan ini dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga membawa risiko kerugian yang lebih tinggi. Ini seperti naik roller coaster, mendebarkan, tetapi berpotensi membuat mual. Memahami toleransi risiko kita sangat penting saat memilih antara trading dan investasi. Apakah kita nyaman dengan naik turunnya trading yang sering, atau kita lebih suka pendekatan jangka panjang yang lebih stabil? Jawaban kita akan memandu kita menuju jalan yang lebih sesuai dengan tingkat kenyamanan kita. Bagian 4. Pendekatan analitis, grafik, fundamental, dan perasaan. Trader dan investor menggunakan pendekatan analitis yang berbeda untuk memahami pasar. Investor sering mengandalkan analisis fundamental. Mereka mempelajari laporan keuangan perusahaan, menilai tim manajemennya, dan menganalisis kondisi persaingannya. Mereka mencari perusahaan dengan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang, seperti detektif yang mengumpulkan bukti. Trader, sebaliknya, sering menggunakan analisis teknikal. Mereka mempelajari grafik dan pola harga historis untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi pergerakan harga di masa depan. Mereka mungkin menggunakan indikator seperti rata-rata bergerak atau osilator untuk membuat keputusan beli dan jual, seperti seorang kapten yang membaca bintang untuk navigasi. Meskipun pendekatan ini berbeda, keduanya tidak selalu terpisah. Beberapa investor mungkin menggunakan analisis teknikal untuk menentukan waktu masuk dan keluar mereka. Demikian pula, beberapa trader mungkin mempertimbangkan faktor fundamental untuk memilih saham mana yang akan diperdagangkan. Kuncinya adalah menemukan pendekatan yang sesuai dengan jangka waktu, toleransi risiko, dan filosofi investasi kita secara keseluruhan. Bagian 5.
Psikologi trading versus investasi, kesabaran versus ketangkasan. Trading dan investasi membutuhkan kondisi psikologis yang berbeda. Investor yang sukses menunjukkan kesabaran, disiplin, dan perspektif jangka panjang. Mereka tidak panik ketika pasar turun. Sebaliknya, mereka melihat penurunan ini sebagai peluang untuk membeli, seperti tukang kebun berpengalaman yang tidak terganggu oleh badai yang lewat. Trader di sisi lain, harus berpikir cepat, tegas, dan mampu menangani naik turunnya emosi dari keuntungan dan kerugian yang sering terjadi. Mereka harus mengelola emosi mereka dengan efektif, dan menghindari rasa takut atau keserakahan yang mengaburkan penilaian mereka. Ini adalah lingkungan bertekanan tinggi yang menuntut ketahanan mental. Tidak ada pola pikir yang lebih baik. Kuncinya adalah memahami kekuatan dan kelemahan kita. Apakah kita secara alami sabar dan berkepala dingin, atau kita berkembang di lingkungan yang serba cepat dan dinamis? Mengenal diri sendiri sama pentingnya dengan mengenal pasar. Bagian 6. Menemukan jalan kita. Perjalanan penemuan diri di pasar. Dunia trading dan investasi menawarkan jalan untuk semua orang, apapun latar belakang atau tujuan keuangan mereka. Kuncinya adalah memulai perjalanan penemuan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan keuangan saya? Tingkat risiko apa yang bisa saya tanggung? Berapa banyak waktu yang ingin saya luangkan untuk ini? Setelah kita memahami tujuan, toleransi risiko, dan komitmen waktu kita dapat mulai menjelajahi dunia trading dan investasi dengan lebih jelas. Ingat, tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain. Pasar saham bisa menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan kekayaan, tetapi membutuhkan navigasi yang cermat. Dengan memahami diri kita sendiri dan seluk-beluk trading dan investasi, kita dapat memulai perjalanan yang sesuai dengan aspirasi kita, dan membawa kita menuju tujuan keuangan kita. Ingat, investasi terpenting yang bisa kita lakukan adalah pada diri kita sendiri, dalam pendidikan kita, kesadaran diri kita, dan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat.